Halo semuanya, selamat datang kembali di Yerbas episode 9. Oke, jadi edisi Yerbas kali ini tuh akan dipandu oleh aku Tiara, ada Intan, dan Salsa. Judul episode kali ini adalah Suara-suara berbicara, Perbincangan untuk menemukan makna. Wah, judul kali ini kayaknya nggak kalah menarik ya. Emang arti judulnya apa sih? pastinya sih makna dari judul ini tuh berfokus pada percakapan yang bakal kita bahas nih, untuk tujuannya itu menjelajahi, memahami, dan mencari makna dari berbagai topik dan isu. Wow, kira-kira apa aja sih topik yang akan kita bahas kali ini? Pastinya topik kita kali ini nggak kalah seru dong dengan episode yang sebelum-sebelumnya. Mungkin teman-teman yang para penonton yang udah pernah nonton di episode sebelumnya ya, pasti tahu dong itu di Airbus ini ada apa aja. Ada international bus, national bus, dan ada entertainment bus ya. Jadi pada episode kali ini mungkin dari national bus sendiri kita bakal ngebahas hubungan RI dan Korsel. Kemudian international bus kita akan ngebahas KTT ASEAN Summit 2023. Selanjutnya entertainment bus kita akan ngebahas MotoGP Mandalika 2023. Wah, menarik banget nih yang bakal kita bahas di episode kali ini. Tapi kira-kira kita mau bahas apa dulu ya teman? Gimana kalau kita bahas dari yang national bus dulu? Boleh. Jadi di national bus kali ini kita akan membahas tentang perayaan hubungan antara Indonesia dengan Korea Selatan, di mana perusahaan UCNC mendonasikan sebanyak 5.000 liter cat. Banyak banget kan Kak? Banyak banget dong. 5.000 liter cat APD ini didonasikan kepada Politeknik Manufaktur Bandung. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, UCNC itu salah satu perusahaan cat terkemuka yang memiliki kepedulian terhadap netralitas karbon. Betul, jadi EU 201 merupakan cara produsen UCNC yang mampu mengurangi emisi karbon dan mampu mendorong penghematan energi. Dengan mengusung konsep ramah lingkungan, pengguna EU 200 pada dinding akan mampu menurunkan suhu di dalam ruangan karena efek insulasi dan thermal barrier yang saat digunakan. Teman-teman tahu nggak sih kalau perusahaan UCNC ini memegang sertifikasi tertinggi di bidang lingkungan hidup loh? Wow, baru tahu nih. Tidak hanya itu, mereka juga memegang sertifikat teknologi hijau, CRRC, sertifikat label lingkungan hidup, dan perusahaan UCNC ini sendiri merupakan pionir di bidang cat rendah karbon loh. Wah, keren ya, perusahaan ini mengedepankan produk yang ramah lingkungan. Keren banget, betul banget. Jadi dari terjalinnya hubungan Indonesia dengan Korea Selatan pasti ada nih keuntungan bagi negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia, di mana negara Indonesia dapat memanfaatkan pengetahuan dan teknologi canggih yang telah dikembangkan oleh Korea Selatan nih. Oke, mungkin keuntungan selanjutnya ini dari kerjasama ini itu dalam penelitian dan pengembangan dapat menghasilkan inovasi yang baru ya, tentunya bermanfaat bagi kedua negara kan? Iya. So pasti nih kolaborasi antara perusahaan Indonesia dengan Korea Selatan ini menciptakan peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor tertentu yang sangat besar tentunya. Sangat berdampak positif sekali ya bagi kedua negara ini, karena saling memberikan impact yang menguntungkan. Iya, betul banget. Jadi karena kita udah bahas nih berita nasional yang topiknya itu menarik gak sih? Jadi bagaimana kalau kita beralih sekarang ke berita internasional? Dan pastinya berita internasional ini nggak kalah menarik tahu dengan berita nasional tadi. Pastinya. Oke, jadi topik internasional bakal kita bahas ini tuh terkait KTT ASEAN Summit 2023, di mana Indonesia menggelar konferensi yang ke-43 ini tuh di Jakarta Convention Center pada tanggal 5 sampai 7 September 2023. Jadi pada
pertemuan kali ini itu mengusung tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth yang memberikan makna peran penting ASEAN bagi ekonomi kawasan dan dunia. Jadi KTT ASEAN ini yang telah berpusat di Jakarta Convention itu nggak hanya berpusat di convention aja gitu. Jadi masih sejumlah hotel itu menjadi tempat side event ASEAN ini berlangsung. Wow, keren banget. Ada beberapa tema penting nih yang teman-teman sekalian harus tahu yang dibahas di KTT ASEAN kali ini. Yang pertama itu ada Code of Conduct terkait Laut Cina Selatan. Lalu Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Yang ketiga ada ASEAN Maritime Outlook, kemudian ASEAN Outlook in Indo-Pacific, dan yang terakhir itu isu terkait Myanmar, teman-teman. Jadi sebagai ajang pertemuan antara pemimpin negara-negara Asia Tenggara dengan negara mitra, KTT ke-43 ASEAN di Jakarta itu memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu menguatkan pencapaian dan fondasi visi ASEAN 2045. Diharapkan pertemuan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta menjadi landasan penguat sebagai penguatan kelembagaan ASEAN dari segi pertumbuhan keputusan yang efektif dan efisien. Selain itu, diharapkan pertemuan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta ini juga bisa menghasilkan beberapa kesepakatan penting seperti kesepakatan terkait dengan penguatan infrastruktur ASEAN. Lalu ada food security, ada blue economy, ada green economy, digital economy, dan payment ecosystem. Jadi selama berlangsungnya KTT ASEAN ini pastinya memiliki fakta-fakta menarik ya. Iya, pasti banget. Jadi apa aja sih fakta-fakta menariknya tuh, Tih? Salah satunya itu pertemuan kali ini terlihat beberapa negara mitra yang turut hadir dalam gelaran KTT ke-43 ini, di mana ada Australia, Amerika Serikat, Korsel, Rusia, Kanada, dan masih ada beberapa negara lainnya. Ya negaranya. Kemudian perwakilan organisasi internasional juga turut hadir loh di KTT ASEAN kali ini. Apa itu, Pak? Jadi ada PBB, World Economic Forum, International Monetary Fund, Indian Oceanarium Association, dan Pacific Island Forum. Oh iya, teman-teman tahu nggak kalau ada artis K-pop tahu di KTT ASEAN kali ini? Wah, iya ya. Siapa? Choi Siwon menjadi pembicara di KTT ASEAN sebagai duta besar regional untuk UNICEF Asia Timur dan Pasifik. Ia hadir sebagai pembicara dalam sesi ASEAN Business dan Investment Summit 2023 yang merupakan rangkaian dari KTT ASEAN. Mungkin buat para K-popers ya, dikasih tahu nggak sih itu siapa? Emang siapa sih? Yang mantan aku itu loh. Oh, yang itu. Iya, tahu. Jadi dengan banyak fakta menarik nih, ada lagi nih fakta menarik lainnya dengan tema ASEAN itu sendiri dengan mengusung ASEAN Matters Epicentrum of Growth, yang dimana tema tersebut memiliki makna bahwa Indonesia ingin ASEAN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan tumbuh secara relevan. Dalam tema tersebut ternyata ada dua elemen penting nih dalam temanya. Yang pertama ada ASEAN Matters yang memiliki 3 elemen penting dalam makna tema ini, yaitu penguatan terhadap kapasitas dan efektivitas ASEAN, lalu ada persatuan ASEAN dan sentralitas ASEAN. Kemudian elemen yang kedua yaitu Epicentrum of Growth yang memiliki 4 elemen penting dalam makna tema, yaitu arsitektur kesehatan, ketahanan energi, ketahanan pangan, stabilitas keuangan. Wow, interesting banget ya topik pembahasan Indonesian Ngebahas kita kali ini. Pastinya dong, dan juga maknanya tadi itu sampai 2 elemen gitu ya. Iya, udah pasti sih. Oke, mungkin selanjutnya kita beralih ke topik entertainment bus, di mana ini tuh topik yang ditunggu-tunggu ya buat para penggemar MotoGP 2023. Iya, apalagi MotoGP ini kan pasti banyak nih peminatnya, cowok-cowok pasti para cowok-cowok nih udah pada nunggu nih berita-berita tentang ini. Pasti dong, Kak.
Oke, jadi MotoGP kali ini itu telah berlangsung ya di sirkuit internasional Pertamina Mandalika hari Minggu pada tanggal 15 bulan 10 2023, dan itu baru banget ya. Wah, baru banget berarti ya bahasan kita kali ini. Iya, jadi hasil pertandingan Grand Prix of Indonesia 2023 sudah bisa dilihat nih dari rider Ducati Francesco Bagnaia yang menjadi pemenangnya. Wah, bener banget Kak. Di posisi pertama itu ada ditempati oleh Francesco Bagnaia yang mencatat waktu 41 menit 20,293 detik. Cepet banget kan Kak? Cepet banget. Dan di posisi keduanya itu ada Maverick Vinales dan Fabio Quartararo menempati posisi ketiga. Ada siapa lagi sih Kak di posisi selanjutnya? Oke, jadi posisi keempat itu ada Fabio Di Giannantonio, kemudian posisi kelima ada Marco Bezzecchi, selanjutnya posisi keenam ada Brad Binder, dan posisi ketujuh ada Jack Miller. Selanjutnya di posisi ke-8 ada Enea Bastianini. Lalu di posisi ke-9 ada Alex Rins dan posisi ke-10 ada Alex Espargaro. Selanjutnya ini tuh selama pertandingan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika ini, Josh Martin tampil dominan. Pembalap 25 tahun ini tuh sudah merebut posisi terdepan dengan posisi ke-6 sejak tikungan pertama. Dengan Josh Martin crash saat balapan menyisakan sebanyak 14 putaran, dia kehilangan grip saat menikung di turn 11. Maverick Vinales menjadi rider yang terdepan. Wow, keren banget. Selanjutnya nih, Bagnaia juga mampu mengambil keuntungan dari jatuhnya George Martin. Dia bisa menjadi pembalap terdepan saat 8 lap tersisa. Sehingga balapan selesai, Bagnaia pun nggak terkejar lagi nih teman-teman. Sehingga dia sukses merebut kemenangan ke-6 di MotoGP 2023 usai melahap 27 lap dengan catatan waktu 41 menit 20.293 detik. Dengan melengkapi podium pertandingan Grand Prix of Indonesia 2023 ada Vinales dan rider Yamaha dan Fabio Quartararo. Dengan kemenangannya ini teman-teman, Bagnaia kembali meraih posisi teratas klasmen MotoGP 2023 dengan 346 poin. Dan di posisi kedua ada George Martin yang gagal finish karena angkanya tertahan di 321 poin. Ya, sangat disayangkan ya. Oke, lanjut mungkin seperti yang kita ketahui ya, pasti apa sih, selalu ada momen-momen menarik nih yang terjadi selama berlangsungnya MotoGP Mandalika. Iya, betul banget tuh. Emang apa aja sih tuh? Oke, jadi salah satu hal yang menariknya itu adalah penontonnya yang sangat banyak sih guys, sampai 102.000, yang awalnya itu hanya targetnya cuma 100.000 doang. Wah, banyak banget ya yang nonton. Iya, betul banget. Jadi nih ada lagi nih hal menarik lainnya, yaitu rider MotoGP yang sangat lokal di Mandalika. Tahu gak sih siapa? Siapa Kak? Nih, salah satu pembalap MotoGP-nya itu adalah Marcos Ramirez. Dia mencuri perhatian dengan mengunggah foto dirinya menggunakan motor Honda Beat loh. Seakan-akan seperti dia ini warga setempat. Ia juga bahkan terlihat membeli bensin dalam kemasan eceran di sebuah warung masyarakat. Tindakan dengan itu yang paling mencolok ialah dia menuangkan bensinnya itu ke motor dengan tangan dia sendiri. Jadi beda banget kalau misalnya kita yang melakukan tuh kayak nggak bakal Nggak menarik sama Iya, sekali. beda banget ya. Kayak mas bule banget ya. Oh iya, banget. Ada hal unik lain nih teman-teman. Ada seorang pembalap yang mengenakan kostum Batman setelah finish kedua di MotoGP. Siapa tuh? Yaitu Maverick Vinales. Lucu banget kan dia? Iya. So pasti tindakannya ini mengundang kehebohan yang besar banget bagi para penggemarnya. Momen tersebut pun diabadikan di dalam video yang diupload ke laman Instagramnya MotoGP dan akun Instagram resmi Maverick sendiri. Kalau nggak salah kostumnya ini dari salah satu penggemarnya ya? Lucu banget ya. Jadi dengan diadakannya nih MotoGP Mandalika 2023,
pasti ada nih keuntungannya. Seperti balapan MotoGP 2023 Mandalika itu akan mendukung 3 poin penting bagi negara kita sendiri, negara Indonesia, yaitu meningkatkan pariwisata, meningkatkan country branding, dan memastikan multiplier efek serta ekonomi efek. Ajang ini pastinya menjadi sarana untuk mendatangkan wisatawan baru, baik mulai dari dalam negeri maupun mancanegara. MotoGP Mandalika 2023 ini juga memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan kinerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, teman-teman. Oke, selanjutnya event MotoGP ini di berbagai negara memberikan dampak ekonomi dan multiplier effect ya, termasuk di Indonesia. Sebagai BUMN, Pertamina mendukung event internasional ini agar bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, termasuk para pelaku UMKM. Wow, berarti betul nggak sih? Jadi pembahasan kita di episode ini tuh menarik-menarik semua ya, teman. Iya. Tapi nggak kerasa nih kita sudah di penghujung segmen. Iya nih. Oke, jadi sampai di sini aja di episode kita kali ini. Aku sebagai PJI Airbus Divisi kali ini mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Mungkin buat teman-teman yang belum nonton di episode sebelumnya bisa langsung dicek, karena episode sebelumnya nggak kalah menarik sih dari pembahasan kita kali ini. Betul banget. Kita mohon maaf jika ada kesalahan selama kita berbicara, mungkin penyebutan tempat, kata, nama yang tidak tepat, yang kurang tepat, yang sengaja maupun nggak disengaja. Dan semoga bahasan kita kali ini dapat memberikan dampak positif ya buat teman-teman semua, dan dapat menambah wawasan buat teman-teman semua. Banyak banget, tapi don't forget to like, comment, share, and subscribe semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. See you. Say goodbye, bye.